mengenai soal-soal dan pembahasannya mengenai koordinat Kartesius. Dan indikator pada pembelajaran kita pada hari ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan koordinat Kartesius. Baiklah, di sana Anda lihat PDF yang Ibu bagikan. Di sana ada soal dan pembahasannya serta tugas. Kerjakan tugasnya dengan baik, catat materinya, pahami, dan lihat Ibu menjelaskan. Oke, yang pertama ada soalnya, diketahui koordinat Kartesius dengan titik P berada di sini, titik Q berada di sini, titik R berada di sini, dan titik S berada di sini. Pada soal nomor 1, tentukanlah koordinat titik S. Koordinat titik S. Titik S berada di sini. Ini titik S. Untuk menentukan koordinat titiknya, bisa kita gunakan jalan seperti ini. Kita luruskan. Kita beri tanda garis putus-putus. Ini juga berada di sini. Dari sini dapat kita lihat bahwa pada sumbu X menyentuh pada titik min 2. Jadi koordinat dari titik S ini adalah X-nya min 2. Lalu kita lihat pada sumbu Y. Di sini adalah sumbu Y. Kita lihat bahwa garis putus itu berada pada di sini. Ini adalah titik Y, yang dimana titiknya adalah min 2. Maka kita dapatkan bahwa koordinat dari titik S ini adalah min 2, min 2. Selanjutnya soal nomor 2, tentukan koordinat titik R terhadap titik asal 0,0. Kita lihat titik asal 0,0 berada di sini. Ini adalah titik 0. Maka untuk ke titik R kita berjalan dari titik 0. Kita berjalan dulu pada sumbu X. Ini adalah sumbu X, maka kita berjalan ada 1, 2. Kita dapatkan 2 satuan ke kanan. Berarti nilai X-nya adalah positif 2. Untuk KR, jadi kita berjalan lagi. Jalan kita ke bawah lagi ada 1, 2. Berjalan ke bawah berarti bernilai negatif. Berarti nilai Y pada R ini adalah min 2. Maka kita dapatkan koordinat titik R terhadap titik asal 0,0 adalah 2, min 2. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3, yang dimana soalnya adalah tentukan koordinat titik Q dari bidang Kartesius ini. Titik Q kita lihat berada di sini. Ini adalah titik Q. Untuk melihat berapa koordinat titik Q ini adalah kita ambil dulu sumbu X. Sumbu X, ini sumbu X. Kita luruskan sehingga nilai X-nya adalah 0. Nilai Y-nya lagi, karena titik ini berada pada angka 4, titik 4 ini, maka nilai Y-nya adalah 4. Sehingga koordinat titik Q ini adalah 0,4. Selanjutnya soal nomor 4. Di nomor 4 ini diketahui bahwa ada sebuah absis yang bernilai 10 dan ordinat bernilai min 7. Dapat kita lihat sebelumnya bahwa X ini kita sebut dengan absis, Y kita sebut dengan ordinat. Di sini dalam soal tadi diketahui bahwa absis sama dengan 10, ordinat sama dengan min 7. Maka absis ini sama dengan X, ordinat ini sama dengan Y. Maka koordinat titik tersebut sesuai pasangannya adalah X, Y, maka nilainya 10, min 7. Maka ini
adalah koordinat titik dengan absis 10 ordinat min 7. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Di sini diketahui ada titik P, titik Q, dan titik R. Pertanyaannya adalah titik apa yang berjarak 3 satuan dari sumbu X. Maka kita hitung. Ini adalah sumbu X, maka kita hitung satu-satu dulu. Dimulai dari titik P. Kita hitung jarak titik P terhadap sumbu X ini. Berarti kita mulai dari sumbu X. Kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 satuan jaraknya terhadap sumbu X. Lalu kita hitung titik Q. Kita hitung ada 1. Ada 1 satuan jarak titik Q terhadap sumbu X. Selanjutnya titik R. Kita hitung ada 1 juga. Berarti ada 1 satuan jarak titik R ke sumbu X. Pertanyaannya kan titik apa yang jaraknya 3 satuan terhadap sumbu X? Kita lihat bahwa yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X adalah titik P. Maka jawabannya adalah titik P. Selanjutnya pertanyaan dari nomor 6, koordinat titik R. Berapa koordinat titik R? Ini titik R. Kita hubungkan ke sumbu X dengan membuat garis putus-putus. Ke sumbu Y kita buat juga garis putus-putus. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa sumbu X tersentuhlah titik 3. Berarti R, nilai X-nya adalah 3. Nilai Y, kita lihat garis putus-putus ini menuju ke min 1. Berarti nilai Y pada titik R ini adalah min 1. Maka ini adalah koordinat titik R 3, min 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 7. Nomor 7 diketahui beberapa titik. Di sini pertanyaannya adalah tentukan titik-titik ini berada di kuadran mana. Kita lihat pada koordinat kartesius ini. Ini adalah kuadran 1. Di sini wilayah kuadran 2. Dan di sini wilayah kuadran 3. Ini adalah wilayah kuadran 4. Pada kuadran 1 ini X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Pada kuadran 4 ini X-nya positif, Y-nya negatif. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi, untuk menentukan berada di kuadran mana titik-titik ini, dapat kita lihat di sini. Kita lihat bahwa A ini, berarti ini min X, Y, berarti di sini X-nya negatif, Y-nya positif. Maka ini berada di kuadran 2. Karena X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Berarti ini berada di kuadran 2. Yang B X, Y, yang dimana keduanya positif berarti berada pada kuadran 1. Titik C 3,5. X, Y, yang dua-duanya positif berarti berada pada kuadran 1. Selanjutnya kita masukkan titik D 0,8. X-nya 0 dan Y-nya 8. Berarti ini berada di sini. Ini adalah titik D, yang berarti sejajar terhadap sumbu Y. Karena berada di sini, maka dia sejajar dengan sumbu Y. Oke, selanjutnya kita masuk ke titik E, min 4, min 3. Dua-duanya negatif berarti berada pada kuadran 3. Selanjutnya F, ini X, min Y, berarti berada pada kuadran 4. G min X, Y, yang dimana di sini ada 0, berarti dia tuh sejajar
berada pada kuadran 3. Selanjutnya nomor 8, ada koordinat kartesius dengan ada segitiga. Yang ini titiknya adalah 2,4. Ini titiknya, titik ini berada di 2,2 dan titik ini berada pada 4,2. Ini berbentuk segitiga dan soalnya adalah tentukan luas pada segitiga tersebut. Kita lihat bahwa segitiga ini mempunyai jarak. Ini berarti ada 1, ada 2. Ini ada 1, 2. Berarti sesuai dengan rumus luas segitiga, setengah dikali alas kali tinggi. Kita lihat berapa alasnya. Alas pada segitiga ini adalah bagian sini. Ada 2 satuan, berarti kita ambil 2 dikali tingginya. Tinggi pada segitiga adalah ini 1, 2. Ada 2 pula. Berarti kita hitung setengah dikali 4. Ini bisa dibagi menjadi 2, maka 1 kali 2 adalah 2. Maka luas segitiga tersebut adalah 2. Selanjutnya kita masuk ke nomor 9. Nomor 9 ini diketahui beberapa titik, yaitu titik P 5,4, titik Q 2,-3, titik R -4,2, dan titik S 2,-2. Pertanyaannya adalah tentukan koordinat titik P, Q, dan R terhadap titik S. Maka bisa kita cari dengan cara seperti ini. Koordinat titik P terhadap titik S. Kita bisa pakai cara seperti ini dengan mengurangkan koordinat titik P dengan koordinat titik S. Titik P kita kurangkan X dengan X, berarti 5 dikurang 2, lalu Y dengan Y, 4 dikurang min 2. Maka kita dapatkan 3,6. Selanjutnya yang B, koordinat titik Q terhadap titik S, berarti sama dengan yang mencari P tadi. Kita kurangkan nilai X pada Q dan nilai X pada S, berarti 2 dikurang 2, min 3 kurang min 2. Maka kita dapatkan hasilnya 0, min 1. Selanjutnya yang C, koordinat titik R terhadap titik S, berarti sama seperti yang tadi. Kita kurangkan nilai X pada R dengan nilai X pada S. X pada R adalah min 4 dikurang 2, nilai Y pada R kita kurang dengan nilai Y pada S, berarti 2 dikurang min 2. Maka kita dapatkan hasilnya min 6,4. Maka koordinat titik P terhadap titik S adalah 3,6, koordinat titik Q terhadap titik S adalah 0,-1, dan koordinat titik R terhadap titik S adalah min 6,4. Selanjutnya ada soal yang nomor 10. Sebuah garis N melalui titik A 6,4, titik B 6,2. Maka pertanyaannya, apa posisi atau kedudukan garis dari N ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Garis N ini melalui titik A dan B. Ini titik A, ini titik B. Bisa kita hubungkan, kita membuat garis. Ini kita sebut dengan garis N karena dia melalui titik A dan titik B. Lalu kita lihat kedudukan garis N ini terhadap sumbu X. Ini sumbu X dan ini garis N. Ada titik potong di sini. Berarti garis N ini memotong. Kita lihat apakah tegak lurus atau tidak. Ini adalah memotong tegak lurus terhadap sumbu X. Kita lihat lagi sumbu Y-nya. Ini sumbu Y dan ini garis N. Kedudukannya adalah sejajar. Berarti garis N ini sejajar terhadap sumbu Y.
ya. Semoga bisa paham dengan penjelasan Ibu dan kerjakan tugas, catat dan pahami lagi. Jika kurang paham bisa ditanyakan ke Ibu dan juga bisa diulang lagi videonya agar lebih paham. Terima kasih. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.